Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Fitri akan membahas soal di modul USDA halaman 44 yang kemarin kalian kerjakan. Silahkan diperhatikan. Sebelumnya Bu Fitri akan memberikan kunci cepat untuk mengerjakan soal PAI, yaitu membaca apa yang ditanyakan di soal tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama yang ditanyakan, yaitu apa pesan pokok surat Al-Fatihah. Kita cocokkan dengan terjemahan di bagian kanan. Untuk pernyataan pada soal yaitu yang pertama, Allah tidak beranak dan diperanakkan. Oke, tidak ada dalam terjemahan. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ada di terjemahan ayat yang ketiga. Kemudian nomor 3, memohon pertolongan kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ini ada di ayat yang ke-6. Untuk yang keempat kita skip karena untuk optionnya hanya ada 2 nomor. Dan kita temukan jawabannya yaitu nomor 2 dan 3. Jawaban nomor 1 adalah A. Nomor 2, orang yang tidak merugi menurut ayat tersebut adalah titik-titik. Untuk mengerjakan model soal seperti ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui arti penggalan ayat tersebut. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Di sini kita bisa melihat opsi B sesuai dengan terjemah ayat tersebut. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah B. Orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati. Nomor 3, arti yang tepat ayat tersebut adalah titik-titik. Sama seperti nomor 2, kita harus menerjemahkan terlebih dahulu penggalan ayat tersebut. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu. Mu di sini adalah kata ganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Huwa, dialah al-abtar, yang terputus. Jadi bisa kita simpulkan jawaban nomor 3 adalah B. Orang-orang yang membenci dan memusuhi Nabi akhirnya yang terputus dari rahmat Allah. Kita lanjut nomor 4. Pasangan yang tepat antara ayat dan artinya ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, masih sama seperti soal sebelumnya ya. Kita dituntut untuk memperkaya kosakata bahasa Arab kita. Kita bahas satu persatu. Untuk mempercepat pengerjaan soal, kita intip kosakata ataupun awalan kata yang pertama. Kita mulai dari nomor 1 ya. Idza artinya jika atau apabila. Kata apabila kita temukan di opsi A. Jadi bisa kita temukan di sini terjemahan yang cocok dengan nomor 1 adalah opsi A. Sebenarnya sampai di sini soal sudah bisa terjawab karena untuk pilihan jawabannya 1A hanya ditemukan di opsi A, pilihan ganda yang A. Tetapi untuk mengulang pelajaran di kelas 5, Bu Fitri akan jabarkan satu persatu untuk menambah pemahaman kalian. Kita lanjut nomor 2, diawali dengan kata wa. Wa artinya dan. Kata dan ada di opsi C. Jadi terjemahan yang tepat untuk nomor 2 yaitu C. Baik, kita lanjut nomor 3, fasabbih. Artinya maka bertasbihlah. Terjemahan yang tepat untuk nomor 3 adalah B. Nomor 4, inna artinya sesungguhnya. Terjemah yang tepat untuk nomor 4 adalah D. Jadi jawaban nomor 4, pasangan yang tepat antara ayat dan artinya ditunjuk oleh nomor A, 1A dan 2C. Oke, kita lanjut nomor 5. Ayat yang bergaris bawah memiliki hukum bacaan titik-titik. Kita bisa perhatikan di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim.
Untuk soal nomor 5 ini membahas atau berkaitan dengan hukum bacaan atau ilmu tajwid. Untuk memudahkan menjawab soal berikut, sebaiknya kalian menghafalkan hukum bacaan beserta huruf-hurufnya. Kembali ke soal. Di soal tanwin bertemu dengan huruf mim. Dan kita bisa melihat di tabel hukum bacaan huruf mim terdapat di hukum bacaan idgham. Jadi untuk nomor 5 jawabannya D. Oke, kita lanjut nomor 6. Ayat yang sesuai dengan arti tersebut adalah titik-titik. Untuk mengerjakan nomor 6, kita terlebih dahulu melihat pilihan gandanya. Di sini kita lihat bahwa pilihan gandanya merujuk pada surat Al-Falaq. Cara cepat untuk menghafal terjemah suatu surat yaitu membuat kunci terjemah. Dan pastikan kalian sudah hafal surat Al-Falaq. Di ayat pertama ada kata Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Berlindung dari apa? Nah, di sini di surat Al-Falaq dijelaskan dalam ayat 2 sampai 5. Ayat 2 menjelaskan kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Pada ayat yang ketiga menjelaskan kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang keempat berlindung dari kejahatan perempuan penyihir. Selanjutnya ayat 5 berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Nah, kita bisa lihat di sini terjemah yang ditanyakan yaitu dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Dengan melihat kunci, bisa kita simpulkan bahwa terjemahan di atas adalah ayat keempat. Dan untuk ayat keempat terdapat pada pilihan D. Jadi nomor 6 jawabannya adalah D. Nomor 7. Sikap kita yang benar terhadap anak yatim adalah titik-titik. Di sini yang ditanyakan adalah sikap yang benar. Dan pilihan yang paling positif di antara A, B, C, dan D sudah jelas kita memilih A. Jadi untuk jawaban nomor 7 adalah A. Nomor 8. Arti yang dari ayat tersebut adalah titik-titik. Jadi di sini yang itu merujuk ke siapa? Untuk mengerjakan soal model seperti ini, kita terjemahkan satu persatu. Jadi kita bisa tahu jawaban yang benar yang mana. Kunci di ayat ini terletak pada kata shola yang artinya sholat dan terletak pada sahun yang artinya lalai. Jadi bisa kita simpulkan terjemahan dari ayat tersebut adalah D, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Oke, lanjut nomor 9. Pertanyaannya yaitu surat yang sesuai dengan narasi tersebut adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal berikut, maka kita bisa melihat kalimat terakhir dari narasinya, yaitu maka sebagai umat Islam kita tidak boleh takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah. Kata kunci di sini yaitu takutlah hanya kepada Allah. Nah, selanjutnya kita cari kata kunci per ayat, membahas apa saja ayat tersebut. Kita mulai dari Al-Maidah ayat 3, yaitu ayat yang berisi larangan bekerja sama dalam berbuat dosa karena siksaan Allah itu berat. Kemudian Al-Maidah ayat 6 mengatur tentang toharoh atau tata cara bersuci. Al-Hujurat ayat 12 berisi larangan suudzon dan larangan menggibah. Al-Hujurat ayat 13 berisi saling menghargai atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari kandungan setiap ayat yang sudah kita bahas, sudah bisa kita simpulkan ya. Untuk nomor 9 merujuk kepada Al-Maidah ayat 3, karena di Al-Maidah ayat 3 berisi tentang larangan berbuat dosa karena siksaan Allah itu berat. Jadi sebagai muslim yang baik, kita harus selalu takut kepada Allah karena mengingat bahwa ada balasan di setiap perbuatan kita.
Oke, kita lanjut nomor 10. Pertanyaannya yaitu sikap yang sesuai dari penerapan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Nah, seperti biasa kita harus tahu terlebih dahulu arti penggalan dari ayat tersebut. Jadi kita bisa menentukan jawaban yang paling tepat. Penggalan ayat tersebut adalah Quran Surat Al-Kafirun ayat 2, yang artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Coba kita perhatikan untuk opsi A, B, dan C, semua merujuk ke ibadah. Jadi tidak masuk dalam pilihan. Yang tepat yaitu jawaban D, membantu teman yang terkena musibah walau berbeda agama. Jadi di sini lebih menunjuk ke sikap sosial, bukan masalah peribadatan. Baik anak-anak, untuk pembahasan nomor 1 sampai 10 cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.